Halo, assalamualaikum sahabat Amica. Balik lagi di channel YouTubeku Resalina Paldewita. Alhamdulillah aku masih bisa bikin video, dan aku berharap kalian dilancarkan rezekinya sama Allah dan juga diberikan kesehatan sehingga kalian bisa punya waktu luang untuk beristirahat dan juga nonton videoku pastinya. Nah, kali ini aku mau fokusin ngebahasin tanaman Miana. Jadi teman-teman yang dari kemarin pada nanyain Miana dan Miana Coleus, aku akan cicil ya satu persatu mulai dari ID-nya, terus semua yang berkaitan dengan Miana. Tapi aku juga akan tetap posting tentang tanaman lain. Jadi kalian gak hanya bisa tahu tentang tanaman Miana aja dari channelku ini, tapi kalian juga bisa mendapatkan informasi tentang tanaman-tanaman lain yang bisa kalian punya dan kalian koleksi. Karena di channelku tidak hanya membahas tentang bunga Miana aja, tapi juga membahas tanaman-tanaman lain yang dimana mereka itu juga aku koleksi dan aku punya gitu. Jadi aku bisa sharing ke kalian karena aku punya tanamannya dan aku sharing sesuai dengan pengalaman aku ya. Jadi misalnya kalau aku cantumkan untuk order di mana, biasanya selain daripada order di aku sendiri, itu untuk tanaman yang lebih dari satu ya, lebih dari koleksiku, atau kalian nanti akan aku rekomendasikan kepada teman-temanku, kakak-kakakku yang punya koleksi Miananya gitu, atau aku akan rekomendasikan juga ke kebun omaku karena aku juga punya nenek yang juga punya kebun bunga. Jadi kalian bisa order juga kok sama aku, tenang aja, karena aku nggak untuk pribadi aja. Kalau emang mau, aku akan kasih info ke mereka dan juga atau kalian bisa langsung japri ke mereka langsung. Nah, kali ini aku mau kasih tahu kalian apa-apa aja, ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan pada Miana. Banyak banget yang nanya gitu ya. Aku rasa untuk Miana itu mudah banget menanamnya, tapi untuk kita pemula, untuk orang yang baru-baru menanam, memang agak sulit percaya diri dan juga agak sulit untuk berani gitu ya menanam Miana secara langsung, apalagi diri sendiri. Karena aku pun dulu seperti itu teman-teman. Untuk menanam satu bunga Miana tuh aja tuh ketar-ketir, dak-dikduk ya, bahkan mikirnya tuh 1000 kali gitu. Ini udah bisa dipotek apa belum? Ini udah bisa dikasih pupuk apa belum? Ini udah bisa ditaruh di tempat yang penuh matahari apa belum gitu. Nah, jadi aku ingin kalian ngerasa channelku ini bermanfaat dan sesuai dengan yang kalian butuhkan ya. Dan ini aku juga selain daripada pengalaman pribadi, aku juga udah baca beberapa referensi dan juga aku cari tahu lewat beberapa artikel, pastinya lewat buku-buku, terus lewat internet juga ya, karena sekarang media untuk belajar itu udah banyak teman-teman, gak hanya lewat buku aja. Karena sekarang udah lebih mudah, kita bisa manfaatin handphone kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Nah, jadi di sini aku mau kasih tahu kalian 6 hal yang tidak boleh dilakukan pada Miana, khususnya kalian yang baru mulai untuk menanam Miana. Misalnya beli online gitu ya. Habis beli online terus kan nanti barangnya datang ke kalian. Biasanya itu udah dibungkusin pakai kapas dan juga pakai tisu atau pakai kapas ya. Nah, terus biasanya udah dikasih air ataupun vitamin B1 yang udah dari penjual. Bahkan aku pernah beli dan kondisinya sampai di daerahku itu sudah berakar loh teman-teman. Nah, jadi aku mulai aja ya. Nah, yang pertama itu jangan siram secara berlebihan. Jadi bunga Miana itu nggak suka banyak air teman-teman, karena kalau terlalu banyak air maka dia akan layu, bahkan busuk. Jadi kalian jangan memberi tanaman Miana itu siraman air yang banyak banget,
kalian boleh siram pagi dan sore hari, asalkan potnya kalian lobangin banyak, jadi airnya bisa keluar. Terus media tanam yang kalian gunakan juga harus poros, artinya tidak menyimpan air seperti kokopit. Jadi kayak kalian lebih enak tuh pakai sekam bakar yang berongga sehingga tidak padat tanahnya. Nah, terus yang kedua, jangan beri pupuk pada Miana yang baru di stek. Jadi seandainya kalian habis potek terus kalian tancepin, kalian nggak boleh langsung kasih pupuk NPK teman-teman, ataupun pupuk kimia lain. Tapi untuk pupuk kandang itu boleh banget dong, nggak perlu kalian nunggu 1 bulan atau berakar dulu, itu boleh banget kalian kasih pupuk kandang ataupun pupuk cangkang telur. Nah itu boleh banget. Kalian kalau mau tahu cara bikin pupuk cangkang telur, kalian boleh lihat videoku sebelumnya ya, aku juga udah pernah bikin video tentang ini. Nah terus yang ketiga itu, ketika Miana yang kalian baru tanam jangan langsung ditaruh di pot yang gede. Kenapa? Karena Miana itu tidak butuh tempat besar dulu, karena dia akarnya itu belum tumbuh. Justru kalau kalian kasih potnya yang lebih gede untuk pertama kali, itu akan pemborosan. Dan juga kalau seandainya tanahnya banyak, sekamnya banyak gitu kan, sementara potnya tuh gede, jadi kayak buang-buang nutrisi aja loh gitu. Kalian bisa pakai pot kecil aja dulu supaya nutrisinya terpenuhi dan lebih tepat sasaran. Karena kan tanamannya juga kecil, kalau kalian pakai pot kecil dia justru lebih kayak fokus dan terpenuhi gitu, daripada kalian banyak metan potnya gede sementara yang mau dikasih asupan gizinya tuh cuma sedikit gitu loh. Nah terus untuk yang keempat, untuk pertama kali kalian jangan taruh di tempat gelap. Boleh sih di bawah naungan, tapi bukan gelap ya teman-teman. Artinya kalian masukin ke ruangan gelap itu enggak. Jadi aku pengalaman setiap beli dan juga setiap tanam Miana yang baru dipotek, aku taruhnya itu di bawah naungan dan tempat yang tidak terlalu panas gitu, tidak terlalu terang. Berarti di bawah paranet itu kan boleh nggak terlalu gelap tapi tidak terlalu panas gitu. Di bawah atap ya, atau di teras gitu, di bawah naungan atap. Jadi itu lebih kayak mereka tuh nggak terlalu panas, nggak terlalu dingin, juga nggak terlalu gelap gitu loh teman-teman, sehingga dia bisa tetap dapat cahaya matahari yang bisa membuat mereka tumbuh lebih cepat dan lebih cepat berkembang. Nah terus yang kelima, jangan gunakan media tanam padat, yang itu harus poros pastinya. Jadi kalian boleh pakai andam ya, ada andam, terus kalian bisa pakai sekam bakar, tapi kalian tidak disarankan untuk menggunakan kokopit. Menurut aku ya, ini pengalaman pribadi aku, karena kokopit itu sifatnya menyimpan air teman-teman. Jadi kalau seandainya Miana dipakai simpan airnya banyak, ditambah lagi dia tuh kan ada tanah, nanti jadi justru jadi lebih padat, tidak jadi poros gitu. Jadi kalau seandainya kita siram air, dia malah meresap ke tanah dan juga kokopitnya, jadi airnya lebih banyak tersimpan sehingga Miana lebih busuk, lebih cepat busuk, terus lebih layu kuyu gitu loh kelihatannya di aku, sepengalaman aku. Tapi kalau menggunakan sekam bakar, begitu kita siram, atau sekam biasa juga nggak apa-apa, nggak harus dibakar teman-teman. Kalau pakai sekam bakar itu kalau kita siram, dia tuh langsung rembes ke bawah. Apalagi potnya udah kita lubangi banyak gitu ya. Nah dia tuh nggak akan menyimpan air, jadi cukup lewat gitu aja loh. Nah Miana tuh suka kondisi yang seperti itu teman-teman. Lalu untuk yang keenam, kalian jangan gunakan ampas, bubuk kayu ya, atau kokopit seperti yang aku katakan tadi. Dan yang ketujuh, kalian jangan lupa lubangin potnya agak banyak. Nah jadi Miana itu agak gimana ya, di aku tuh agak gampang-gampang susah, dibilang susah yang enggak, dibilang gampang yang enggak juga. Tapi kalau dibandingin justru hampir mirip sih sama monstera teman-teman. Nah kalau monstera itu juga sama seperti itu, kalian harus banyak lobangin pot bunganya biar airnya tuh lebih rembes, nggak menyimpan air. Nah sama banget sama monstera teman-teman. Terus kalian nggak bisa kena panas banget, nah sama banget gitu, karena monstera juga kayak gitu. Kalau udah kena panas dia akan gosong
Nah terus pertumbuhannya lambat, kelihatannya tuh layu aja terus. Nah jadi kenapa aku samain, dan memang menurut aku di tanganku itu emang rada-rada susah-susah gampang. Tapi kalau kita rawat dengan benar-benar sih mereka bakal jadi cantik teman-teman. Jadi kalian cobain dan jangan lupa untuk praktekin ya. Ada 7 hal yang tidak boleh dilakukan pada Miana. Itu versi aku dan beberapa artikel yang aku baca dan juga aku save sampai aku praktekin sampai sekarang. Gitu. Nah, jadi kalian jangan takut untuk menanam Miana, apalagi tuh yang baru kalian adopsi atau baru kalian beli dari online shop atau apalah, kalian tetap bisa tanam di rumah dengan lebih cepat dan lebih baik lagi. Mereka juga akan cepat berkembang. Begitulah teman-teman informasi dari aku dan sesuai dengan pengalaman aku. Kalian kalau merasa videoku ini bermanfaat, aku harap kalian jangan lupa pencet tombol like, komen, dan share-nya ya, supaya aku terus semangat update dan juga sharing tentang tentang Miana di video-videoku berikutnya. Tidak menutup kemungkinan untuk video-video yang lainnya ya. Terus kalian jangan lupa pencet tombol subscribe-nya juga, serta nyalain loncengnya supaya aku bisa semangat terus dan channelku juga semakin berkembang, dan kalian juga dapat notifikasi langsung dari video-video terbaru aku ke handphone kalian tanpa harus kalian tunggu. Jadi nanti kalau ada video baru maka akan langsung masuk ke handphone kalian kalau kalian pencet tombol notifikasinya. Dan by the way, kalian juga jangan lupa rekomendasikan channelku ini kepada mami-mami yang di rumah aja atau full time mami yang di rumah aja, yang maklum lah ya, kerjanya dapur, kasur, sumur, anak-anak dan segala macam, tapi tetap punya kegiatan yang positif, kreatif dan juga produktif. Jadi channelku ini cocok banget untuk kalian rekomendasikan kepada mereka, karena di rumah itu sebenarnya menyenangkan dan seru teman-teman, tidak membosankan. Terima kasih ya udah nonton videoku sampai akhir. Oh iya, satu lagi aku mau ingetin kalian, channel YouTubeku itu ada 3 ya. Yang kedua itu Echa Life Story, itu semuanya menceritakan tentang gimana aku di kebun, tapi di situ aku nggak ngomel teman-teman. Aku tuh memang silent vlog, kalem banget, nggak ada cerita macam-macam. Jadi kalian bisa follow juga, subscribe juga ya channelku yang itu. Lalu yang ketiga itu channelku Samaras Hus atau Rumah Penuh Cerita, yang dimana di situ aku akan sharing tentang pembangunan rumahku yang dimulai dengan budget minimalis dan pastinya tanpa arsitek, dan dikerjakan oleh aku dan suami serta ayahanda dan juga mamaku ikut beserta anak-anak. Jadi kita tetap bisa seru-seruan dan aku share semuanya, insya Allah bermanfaat. Kalian jangan lupa ya subscribe, dan aku terima kasih banget atas support kalian di channel ini, dan jika berkenan bantu support juga di channelku yang lainnya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.